daily conversation mungkin bisa mix juga Bisa bahasa mix. Melayu, bahasa Gitu. Inggris, atau kita kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia juga kayaknya Mereka orang di sana ngerti-ngerti ngerti, aja. Oh, gitu, ngerti. nggak aja. masalah. Oh, ngerti. Iya, ngerti-ngerti aja Ya. sebenarnya. Karena mirip kan. Keren. Kalau dari Kang Syaka nih ada harapan gak untuk teman-teman agribisnis yang mau mengikuti program ini? Nasi lemak atau nasi goreng? Boleh kalau gitu bisa dicoret. Contoh ya. Nasi lemak, nasi goreng. 1, Boleh. 2, 3. Nasi goreng. lemak. Hah? Nasi goreng. Nasi goreng. Kenapa? Nasi goreng. Boleh disclaimer gak? Kenapa nih disclaimer nih? Halo Agripreneur, selamat datang di Agri Podcast, podcastnya mahasiswa agribisnis yang membahas seputar pertanian, agribisnis, dan seputar kisah-kisah inspiratif di baliknya. Oke, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, kita di sini ada penonton bayaran nih teman-teman. Boleh kali ya beri tepuk tangan. Nah, di episode pertama ini kita kedatangan tamu spesial nih dari mahasiswa agribisnis angkatan 2022 yang baru saja menyelesaikan program pertukaran pelajarnya dari University Putra Malaysia. Langsung saja kita sambut ya Kang Saka dan Teh Alia. Halo Kang. teman-teman agripreneur semua. Gimana nih Kang kabarnya Kang Teh dari Malaysia ke Indonesia tuh gimana? Seneng atau gimana nih Kang? Boleh? Boleh Kang Alia dulu? Kang Alia kan. Oke. Kalau Teh Alia dulu. Senang banget bisa ngerasain ikut mobility program ke Universitas Putra Malaysia. Karena ini pertama kalinya juga aku keluar. Jadi senang banget Seru ya sih. berarti. Kalau dari Kang Sakanya sendiri gimana nih? Ya kurang lebih sama. Pertama ini juga adalah satu pengalaman yang baru bagi saya, dan ketemu-temu orang-orang baru, otomatis kita bakal seneng lah ketemu-temu orang baru, menjalin silaturahmi yang luas gitu. Baik. Nah, kalau di pertukaran pelajar ini kan tadi kan dijelasin mobility ya. Itu perbedaannya apa sih Teh? Tadi udah jelasin juga sama tetehnya gitu. Boleh nggak Oke. dijelasin ulang? Jadi kita ini sebenarnya ikut mobility program, bukan student exchange. Jadi kalau misalnya student exchange itu kan saling bertukar ya, mahasiswa dari Untirta ke UPM atau Universitas Putra Malaysia. Tapi kalau ini kita hanya dari Untirta aja yang studi di Universitas Putra Malaysia. Jadi ini tuh lebih ke mobility program gitu. Oh alah, jadi begitu ya Teh. Nah, kalau di sini saya tuh penasaran nih Teh tentang boleh gak sih diceritain gimana awalnya ikut program pertukaran pelajar nih? Apa yang bikin Akang dan Teteh ini tertarik ikutin program ini gitu? Boleh? Mau Kang Saka dulu apa Teh Alia dulu? Apa Boleh. mau Gangsut dulu? Oh Saka boleh dulu. Oh boleh, Kang Saka boleh. Sebenarnya pada awalnya kan informasi ini kan satu program baru ya dari agribisnis. Nah, informasi yang didapatkan pun mendadak gitu. Dan walaupun mendadak itu memang saya melihat dari awal bahwasannya program mobility student ini itu suatu program yang baik karena di satu sisi agribisnis sudah masuk ke akreditasinya sudah internasional FIBA ya. Kemudian tadi apa pertanyaannya? Yang tembaknya tuh ujungnya? Oh yang aja. Iya. Kenapa ngikut program pertukaran pelajar ini gitu? Oh iya. Terus juga kenapa ya? Pertanyaannya kenapa? Karena saya dan Teh Alia nih udah kemarin kita semester 5 ya. Semester 5 dan sudah cukup banyak pengalaman-pengalaman di Untirta dan rasanya inginlah mencoba kayak kalau di TikTok sekarang banyak teman-teman kakak-kakak di sana yang sudah mencoba mendapatkan program LPDP dan lainnya, dan kita pun inginlah mencoba sesekali untuk ke luar negeri studi gitu sih kalau dari saya. Kalau dari Teh Alia sendiri bagaimana?
mungkin sharing sedikit boleh. ketika aku dapat info ini. Kan awalnya dari jurusan yang infoin kalau mereka buka pendaftaran untuk mobility program ke UPM. Awalnya emang aku udah tertarik tuh, tapi aku sebelum daftar aku tuh coba riset lagi UPM ini di mana, terus juga gimana akreditasinya. Ternyata UPM ini tuh salah satu kampus top di Malaysia, jadi itu makin meyakinkan aku buat ikut daftar. Kemudian kenapa mau ikut, yang pastinya mau ngerasain gimana sih belajar di luar negeri. Kan kalau ngelihat Malaysia dan Indonesia nggak jauh beda, maksudnya dari jarak juga nggak jauh. Dan mungkin ada pikiran kuliah di Indonesia dan di Malaysia mungkin mirip-mirip, tapi ternyata setelah aku belajar di sana, wah ternyata jadi pengalaman baru juga bagi aku, ketemu teman-teman internasional juga sih, itu yang aku seneng juga. Tapi kalau di Untirta ini kan pasti ada seleksinya gitu ya Teh, kayak emang harus semester 5 atau dari semester awal juga boleh atau kayak gimana? Ada kriteria tertentu gak untuk masuk ke sana? Ke ini. Oke, pada saat itu sih karena yang buka jurusan, jadi ini tuh dibuka untuk jurusan agribisnis aja, dan pada saat itu hanya dibuka untuk semester 5 gitu. Oh, baik di sini selama di sana nih ada nggak sih perbedaan yang kayak dari sistem pendidikannya, entah dari suasana kampusnya di Malaysia atau di Untirta gitu? Dari Kang Syaka boleh? Boleh. Kita bicaranya suasana kampus, dan suasana kampusnya dulu yang kita itu bakal terlihat banget ya. Karena pertama, walaupun kita negaranya negara tetangga dengan Malaysia, tetap karena perbedaan di Untirta ini tidak ada mahasiswa internasional gitu mungkin. Nah, kalau ketika kita ke sana, kita harus adapt. Bahwasannya kan ramai sekali, diverse banget culture-nya kan, dari orang-orang dari Europe, orang-orang dari Asian gitu, orang-orang dari Timur Tengah, itu banyak. Jadi kita di suasana kampus itu kita sangat berbeda cara berinteraksinya, karena memang ya terbanyak lah culture-nya gitu. Jadi kita harus mengusahakan untuk adaptasi. Kemudian kalau dari segi suasana kampus yang benar-benar suasananya ya, menurut saya di UPM ini satu ya, kalau menurut Teh Ale gimana? Kalau di UPM, kalau siang hari panasan Serang atau atau Malaysia? Kalau menurut saya panasan Malaysia. Oh, panasan Malaysia jujur. Kalau Teh Ale? Sebenarnya sama-sama panas, cuma nggak tahu kenapa, mungkin karena lingkungannya aja ya, yang dia tuh di sana banyak pohon-pohon, jadi nggak begitu berasa panas. Kalau gersang ya, kalau di Serang kayaknya panas. Iya, mungkin kalau di Serang ya polusi sih. Cuma iya kalau dari segi suhu memang sekitar 30 ke atas lah. Kalau di Malaysia tuh memang cukup panas, cuman tertolong dengan pohon-pohon rimbunnya, dengan orang-orang di sekitarnya yang cukup ramah gitu. Cukup positif apa enggak? Cukup ramah. Baik, kalau dari sisi budayanya nih kayak banyak penyesuaian ya. Apa pengalaman paling unik gitu selama tinggal di Malaysia gitu? Emang ada hal-hal yang terjadi gitu di Malaysia gitu? Boleh diceritain sebenarnya ya. Ya sebenarnya banyak banget. Coba, ya kayaknya banyak pengalamannya sih, pengalaman unik-uniknya. Mungkin dari awal banget nyampe Malaysia itu kan kita dari bandara mau ke asrama ya, itu kan kita naik bis. Nah di sana tuh ternyata ini nggak apa-apa. Iklan. Oke. Yang aku kaget juga baru tahu ternyata di Malaysia itu motor boleh masuk ke tol, dan itu salah satu kayak boleh ya, karena di Indonesia kan baru di nggak boleh Bali kan yang ada di tuh. Bali. Nah itu salah satu yang bikin aku kaget juga awalnya. Terus juga dari segi budaya lainnya tuh, kalau misalkan orang Malaysia ngomong itu temponya agak cepet ya. Jadi kalau misalkan kita walaupun kita sedikit-sedikit paham lah ya dengan bahasa Melayu, masalahnya datang di sono. Walaupun adalah basic ngerti bahasa Melayu dikit, tapi emang masih perlu ada penyesuaian juga untuk itu gitu sih. Kalau dari Kang Saka nih gimana, ada culture shock atau apa nih gitu di sana? Kalau culture shock sih enggak ya, karena Melayu kan mungkin background keluarga saya juga kan Melayu. Iya, basicnya adalah Sumatera gitu. Jadi tidak jauh berbeda lah bahasa-bahasa yang digunakan, aksen ketika dia berbicara itu tidak terlalu berbeda. Makanya mungkin lebih mudah untuk saya yang
memang dari orang tua itu sering mendengar aksen-aksen tersebut ya lebih mudah karena memang basisnya sama aja, ngomongnya pun cepet kalau orang-orang Sumatera gitu. Jadi gak ada culture shock atau apapun di sana ya? Iya, nggak ada sih. Oke, kalau cerita uniknya ada nggak di sana, Kang? Cerita unik sih cukup banyak ya. Kayak misal saya punya salah satu temen ya, yang sampai sekarang memang masih akrab banget, namanya itu Abbas. Oh, Ada yang Abbas. tahu? Hai Abbas, Nggak tahu. kawan Halo Nuzul. Abbas, Hai. halo Abbas. Dari mana? Namanya Abbas. Dia tuh kalau rasnya itu dia Bangladesh. Ya, dia tuh orang Bangladesh, cuman memang lahir dan besar di Amerika. Oh. Jadi itu adalah ketika pas pengenalan masa orientasi lah bahasanya, masa orientasi, memang dia tuh aktif banget, ya kan? Iya. Abbas aktif banget kan, yang kata di salah satu ruangan itu dia sangat aktif. Kemudian karena memang di sana ya cari teman kan, coba reach out lah nih orang ini, Abbas ini. Ya pengalaman uniknya dibuat sendiri. Pengalaman uniknya dibuat Apa sendiri. tuh? Jadi ketika selesai acara tersebut, gue coba samperin langsung kayak kenalan, terus kayak langsung tiba-tiba ajak foto, ngobrol. Random banget ya orang. Memang random banget, cuman memang nggak tahu kenapa dia welcome, walaupun waktu itu ya bahasa Inggris kita kurang, cuman dia welcome banget gitu. Dan sampai sekarang itu bukan bisa jadi pengalaman unik, bisa pengalaman berharga sih ketemu dia tuh. Sampai sekarang bisa jadi kayak temen terus, walaupun sekarang jauh, gue masih bisa nanya-nanya soal kayak Bas, ada nggak nih program-program bukan pertukaran aja, misal mobility ataupun program S2 beasiswa di sana. Oh, ada nih, terus dikasih tahu sama dia, ya suatu pengalaman berharga bisa ketemu sama Abbas. Bas, kalau lu nonton. Halo kabar. Gak ngerti juga sih dia kayaknya. Iya. Gak apa-apa, nanti juga dikasih terjemahan kali ya di bawahnya ya. Boleh. Oke, kalau ngerasa ada perubahan gak sih setelah dari Malaysia gitu, entah dari segi pola pikirnya atau cara belajarnya atau networkingnya gitu, dari Teh Alia boleh? Sejak aku kuliah di Malaysia, aku lebih open sih terhadap gimana sistem pendidikan di luar Indonesia gitu. Mungkin jadi apa ya, evaluasi dari gimana pendidikan di Indonesia yang aku dapat, terus aku compare dengan gimana pendidikan di sana gitu. Jadi aku dapat pikiranku terbuka terhadap dunia pendidikan di luar gitu. Apalagi tadi Kenapa tuh? apalagi tadi sorry. Tadi dari segi pola pikir belajar atau networking gitu dari ini. Networking pasti ada, karena di sana aku saling kenal juga sama teman dari China, Jepang juga ada, di sana juga ada mahasiswa dari Prancis, dari Jerman ya. Iya. Banyak banget Banyak mahasiswa banget ya, internasional berarti yang memang ikut Keren ya, banget ikut sih. program ini ataupun juga yang benar-benar full time kuliah di sana gitu. Kalau dari Kang Sakasnya sendiri nih, Tadi cara belajar, pola pola pikir dan sama networking, iya. Mungkin yang paling terlihat adalah pola pikir itu kan akan terbentuk kalau ketika kita belajar kan, artinya kemarin memang perbedaannya cukup signifikan mengenai cara belajar ya, karena ketika sistem pendidikan sana agak strict ya, kayak tugas itu banyak, terus kemudian buat tugas tuh ya sedikit kesulitan lah kita awal-awal. Nggak tahu kalau TL ya, kalau saya sendiri sih cukup kesulitan ya. Dan kalau dari cara belajar sendiri, saya setelah dari sana lebih keras, terus kemudian saya tahu bahwasannya nggak bisa kalian tuh belajar cuman explode sehari gitu. Kalian harus belajar konsisten, mendingan kecil-kecil daripada kalian harus satu hari ngerjain full, tapi mendingan kalian nyicil-nyicil gitu. Jangan nih buat orang-orang yang suka mepet deadline. Tuh dengerin guys. Kurang. Nih dengerin. Iya, insight-nya kurang kalau dari situ, karena pelajaran yang kita dapat tidak mumpuni gitu. Kemudian kalau segi networking, benar kata Teh Alia, kita kan banyak ketemu orang-orang dari belahan dunia manapun gitu ya, dari Europe, dari Asia dan lain-lain. Kalau saya sendiri dari segi networking itu lebih banyaknya berteman dan menjalin hubungan yang erat tuh dengan teman-teman dari Indonesia juga yang kuliah di sana gitu, kuliah di sana. yang sebagai yang full time student di sana. Sampai
selesai program saya ini Februari kemarin, pada mereka libur juga kan, pulang ke Indonesia. Saya masih memang keep in touch sama mereka. Mereka ada yang ulang tahun, saya ke Jakarta untuk makan bareng sama mereka. Jadi itu sih kalau segi networking. Seru banget ya, sumpah seru banget. Pengen juga jadinya. Semoga ya, doain ya teman-teman kalau mau pertukaran pelajar atau mobility juga bisa nih, kayak nonton podcast ini ya teman-teman. Nah, ini pertanyaan yang terakhir sih ya untuk hari ini ya. Hari apa nggak tahu gitu ya. Aduh. Oke. Jadi di sini apa harapan dan pesan dari Kang Alia Alia dan Kang Saka gitu untuk teman-teman agribisnis Untirta yang mungkin tertarik dari program-program ini gitu. Boleh disampaikan? Mungkin dari Teh Alia dulu kali. Boleh dari Teh Alia. Lebih bijak kayaknya nih Teh Alia. Aduh bisa aja. Oke, jadi buat teman-teman yang punya kesempatan juga untuk student exchange ataupun mobility program juga kayak kami, jangan takut, coba mulai dari daftar dulu aja, karena satu langkah untuk daftar aja itu penting banget buat masa depannya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ngerasa kurang dari segi kemampuan bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, justru dengan ikut kegiatan ini tuh itu bisa mengasah kemampuan teman-teman dalam komunikasi dalam berbahasa Inggris gitu. Karena dengan ikut program ini teman-teman tuh dipaksa untuk komunikasi dalam bahasa Inggris, jadi itu bentuk latihan juga untuk improve skill bahasa Inggris teman-teman gitu. Berarti Inggris itu nggak terlalu ini ya, maksudnya berarti campuran gitu ya antara Inggris dan Melayu, atau emang banyakan Melayunya atau Inggrisnya? Sebenarnya kalau belajar itu kita dalam bahasa Inggris ya, cuma kalau daily conversation mungkin bisa mix juga, bisa bahasa Melayu, bahasa gitu. Inggris, atau kita kalau misalkan mau pakai bahasa Indonesia juga kayaknya mereka orang di sana ngerti, nggak masalah. Ngerti aja. Kalau ngerti kan. Keren. Kalau dari Kang Syaka nih ada harapan nggak untuk teman-teman agribisnis yang mau mengikuti program ini gitu? Kalau untuk program ini mungkin nanti kita belum tahu kelanjutannya bagaimana, apakah setiap tahun akan ada requirement-nya, apakah untuk misal persyaratan untuk semester 5 atau seperti apa. Nah, kalau sembari menunggu kepastian tentang program lanjutan ini, apakah memang terus berlanjut setiap tahunnya, kawan-kawan semua bisa carilah di luar sana, karena kan sekarang udah modernisasi di mana informasi digital tuh udah akses openly, semuanya udah terbuka gitu. Jadi kalian enak untuk nyari informasi-informasi. Mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya misal kayak undergraduate atau S1 atau S2 atau summer course, bisa chat gua aja, karena nggak apa-apa, ini open, karena bagi-bagi lah gitu. Karena bagi-bagi pengalaman dan teman yang Abbas tadi itu memang ngirim lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Kalau kawan-kawan mau ikut semua boleh ngechat gitu. Kemudian sembari juga kalian nyari dan belajar gitu. Setidaknya kalian punya basis bahasa Inggris. Setidaknya ketika kalian susah untuk komunikasinya ya Teh Alia, kalian untuk dari segi mendengar itu bisa paham, karena itu awalnya seperti itu sih. Kalau dari kita menjawab gitu, misalkan mereka paham nggak kalau misalkan kita belum bisa bahasa Inggris atau gimana itu? Kalau dari konsep komunikasi ya tetap dong, kalau harus ada saling pengertian satu sama lain, paham komunikasi itu paham. Paham. Nah itu salah satu bahasa unik asing ini. Kalau di sini kalau kita ngomongnya ngerti kan, oh iya ngerti, kalau di sana paham nah, gitu. Nadanya juga beda ya. Nadanya juga beda. Tadi sampai mana tadi ya? Tadi saling paham. Oh, saling paham ya, sampai lupa aja tuh ya. Konsep komunikasi saling paham. Kalau di sana tuh jujur awal-awal kan dari segi komunikasi gue sendiri kurang ya. Dari segi bahasa Inggris itu belum terlalu mumpuni, tetapi memang tidak apa-apa untuk memaksakan kalian berbicara. Yang penting kalian berani, karena ketika ada ketakutan dari situ kalian harus terjun gitu. Keren gitu. sih. Gak usah takut lah. Tuh guys, tuh ada pesan juga, jangan takut dan harus berani mencoba ya teman-teman. Oke, sekarang kita nih bakal masuk ke segmen seru-seruan nih Kang Teh. Boleh.
namanya This or That. Jadi aku akan kasih pilihan yang berhubungan sama pengalaman dan waktu Akang Teteh ini pertukaran atau mobility ke Malaysia gitu. Tapi ini pilih cepat ya, jangan mikir lama gitu. Oke. Wow. Siap gak? Wow, siap sih. Siap ya? Cuman coba klarifikasi dulu. Mungkin ada satu dan lain hal yang gak bisa langsung this or that gitu. Kita harus apa ya? Ada apa ya? Opsionalnya gitu. Ada pilihannya kadang misal coba dulu this or that dulu seperti apa? Contoh coba. ya, ini contoh. Milih nasi lemak atau nasi goreng. Boleh kalau gitu bisa this or that. Contoh ya. Nasi lemak, nasi goreng. 1, Boleh. 2, 3. Nasi lemak. Nasi goreng. Kenapa? Nasi goreng. Boleh disclaimer gak? Kenapa nih disclaimer nih? Nasi lemak tapi nggak everyday makan nasi lemak gitu. Santan Opsional terus. aja. Opsional. Iya. Oke. Udah paham? Oke. Apa mau kita Paham. mulai? Boleh. Oke, kita mulai ya. Paham? Paham. Harus agak diimutin gitu. Paham. Nah, gitu. Enggak gitu. Emang gitu. Tapi emang gitu kan. Oke nih. Jadi ketahuan nih kita kapan mulai. Boleh. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama. Makanan Indonesia atau makanan Malaysia? Berat nih Oke. pertanyaannya nih. Kita jawab ya. Oke. 1, 2, 3. Indonesia. Kenapa tuh makanan Indonesia? Indonesia sih. Kenapa ya? Ngangenin aja makan Indonesia tuh. Oh Ah. ya, boleh sharing dikit gak sih? Boleh. Sharing, Boleh. izin sharing, gak usah izin. Jadi walaupun kita di sana, kalau misalkan kita lagi kangen nih makanan Indonesia, ada solusinya. Apa? Kecokit. Kecokit. Tepat. Ya. Itu Jadi mirip makanan apa? Jadi di sana tuh banyak orang Indonesia ya. Ya. Ah. Dan banyak otet-otet makan Indonesia, pecel lele. Ada pecel lele di sana. Batagor. Bahkan yang paling gue shock terapi ya, ada sotomi dari Sumatera. Wow. Ada sotomi hampir yang, semua yang ada bahkan ya? di Indo gue belum pernah makan. Sama. Gue makan di Malai. Itu udah. Aduh, betul. Oke, dilanjut ya ke pertanyaan yang Iya. kedua nih. Ngampus di Malaysia atau ngampus di Untirta? Wow. Berat gak nih? Berat gak nih? Berat ini. Ini kayaknya nggak bisa dijawab disordered ini. Harus agak diplomatis sedikit. Oh. Oke, siap untuk menjawabnya? Boleh Boleh dijawab kayak gitu? boleh nggak sih jangan boleh. disordered, boleh nggak jangan disordered. Kalau yang khusus yang ini deh, khusus yang ini, karena ya ada satu dan lain hal yang ya ada yang lebih condong ke Malaysia, ada yang lebih condong ke Indonesia gitu. Gimana? Aduh, Bisa bingung kali? ya. Mantap, Aduh, mantap. nggak apa-apa. juga sih. Ya udah coba nggak apa-apa disordered Coba dulu ya, deh. gak apa-apa kali ya. Iya nggak apa-apa disordered dulu. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Tapi harus disclaimer pada akhirnya ya. Harus Boleh. disclaimer ya. Boleh. Oke, 1, 2, 3. Malaysia. Kenapa ini? Untirta ini. Oh, Boleh. ini tanpa Silahkan. ya, tanpa ada mengurangi rasa hormat sedikit pun sama birokrasi kampus yang sudah memberikan kita kesempatan ya. Iya. Disclaimer ini. Iya. Sebenarnya mungkin ya agak diplomatis sedikit lah. Mungkin karena kita di Untirta udah lama, jadi kita butuh butuh rasa baru gitu. Karena mungkin udah setahun 2 tahun di Untirta, dan ketika kita ke Malaysia ya otomatis kita bakal seneng karena itu adalah pengalaman baru mungkin gitu. Nah kalau di Untirta kan kita udah banyak pengalaman di Untirta, ketika ketemu teman-teman baru di sana, ketika bisa belajar culture baru di sana, kemudian explore tempat-tempat baru di sana yang notabene itu berbeda dengan yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia tidak ada di Malaysia, yang ada di Malaysia tidak ada di Indonesia. Itu sih paling gitu. Kalau dari POVT Alia nih gimana nih? Sebenarnya ada plus minusnya sih, cuma untuk saat ini kayaknya aku prefer ke Malaysia. Aduh, Untirta dit. Aduh, sedih juga. Aduh. tapi Nggak, kalau nggak untuk apa-apa. kawan-kawan semuanya nih, teman-teman saya semua, teman-teman organisasi, teman-teman di luar ya, pastilah kita pilih Indonesia kalau Iya. soal pertemanan ya. Karena lebih
Gini, udah gini banget. Udah BFF gitu ya. Cuma Udah gini banget BFF kalau Iya, nggak salah BFF. sekarang Cuma ya. kalau aku nggak di Untirta mungkin aku nggak bakal. bisa ikut program mobility itu, ini. benar. Mungkin ini Gitu udah sih. rezeki Ya. dari yang di atas Iya, gitu. udah jalannya. Udah jalannya benar. Betul. Oke, dilanjut ya. Kita ke pertanyaan yang ketiga nih. Presentasi dalam bahasa Inggris atau diskusi pakai campur bahasa Melayu? Oke. Waduh. Pilih mana nih? Oke, udah siap? Siap. Oke. Hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Presentasi bahasa Inggris. Kenapa nih? Karena gimana ya? Karena kalau dari segi vocab ya. Dari segi vocab Melayu tuh baru lah di kuping kita. Misal kayak bahasa-bahasa formalnya itu baru di kuping kita. Cuman kalau bahasa Inggris kan kita bisa sehari-hari tuh kita mungkin sering lah mendengar bahasa Inggris dan mungkin dari SD juga kita belajar bahasa Inggris kan tahu familiar gitu. Kalau Melayu itu emang tingkatannya tuh ada tingkatannya apa gimana sih bahasanya? Oh, tetap ada tingkatan. Oh, ada Jadi tingkatan juga. kalau di sana tuh anak-anak internasional itu ada course-nya. Itu kalau bahasa Inggris namanya Lex, kalau bahasa Melayu itu LPM kalau nggak salah. Jadi dia di luar mata kuliah yang biasa, dia ada pelajaran bahasa Melayu memang gitu. Jadi ada tingkatan tingkat 1 dan tingkat 2. Biasanya kalau orang Indonesia itu langsung dapat tingkat 2 gitu. Oh gitu, jadi ada tingkatannya. Baik, oke. Ya cukup menit juga ya. Oke. Baik, langsung ke pertanyaan keempat nih. Ikut event kampus di Malaysia atau jalan-jalan ke tempat wisata? Waduh berat. Sulit. Sulit ya, apalagi Boleh di wisata. dua-duanya Boleh nggak dua-duanya ya? nggak sih? Boleh dua-duanya nggak sih? Aduh. Tapi ini harus pilih salah satu Oke, nih. boleh. Apa lu tadi? Explore wisata. Iya, atau ikut event di kampus Malaysia gitu. Oke. Boleh, udah siap nih kita. Siap? Udah siap. Oke. 1, 2, 3. Ikut Ikut event. Alasannya kenapa ikut event nih? Emang dibeda apa gimana nih? Kalau aku sendiri ngerasa kalau misalnya ikut event di kampus itu apa ya, lebih mudah aksesnya. Dan kalau di UPM sendiri itu apa ya, kita bisa berkesempatan untuk ikut event-event yang mengundang orang-orang penting. Misalkan waktu itu aku pernah ikut event yang dia tuh lecture guest gitu. Apa sih bahasa Indonya? Lecture guest. Kuliah umum Oh, gitulah kuliah ya. umum. Iya. Dan itu ngedatengin presiden dari Turki dan juga perdana menteri dari Malaysia itu sendiri. Jadi itu pengalaman yang luar biasa sih. Aku bisa berkesempatan untuk ikut dan juga aksesnya gampang banget. Transport udah Jadi aman. aman. Jadi tinggal bawa diri aja. Oke, Terus kita aman juga banget ya. kalau ada event-event itu biasanya kita di email ya. Di email Ya, lewat iya. Ya, emailnya aktif banget. Aktif banget misal kayak ada hebahan ya. Apa ya hebahannya bahasa Seminar. Seminar ya. seminar. Kalau bahasa Melayunya hebahan. Hebahan ya. Dia Korek. iya seminar gitu dikirim ke email. Nanti kita kalau udah ada timeline-nya semua jelas gitu. Gampang banget. Berarti emang lewatnya dari email ya, bukan kayak dari yang kayak Instagram atau gitu. Emang ada juga Dari Instagram ada juga, juga. cuman kalau dari mahasiswanya itu email. yang punya email UPM itu dapat informasi lewat situ gitu. Oh, alah. Direct langsung ke email. Banyak banget Banyak juga banget. event-event. Sampai sekarang pun email Ya. kita masih di email. Masih ada. Masih ada, aktif. masih aktif. Jadi kalau kita mau ikut event gitu, event apapun ya udah, Kalau misalnya yang ada online. ya udah ke Malang lagi. Oh, berarti tinggal tunjukin aja apa gimana? Enggak, itu memang kayak ya Nggak ada daftar enggak tahu ya, aja. kayak ada G-form-nya ya. Biasanya ada ada G-form-nya, G-form-nya. G-form-nya ntar kalian bisa list nama gitu-gitulah. Ya. Oh, alah. Seru-seru. Seru ya, seru Seru, banget seru. lagi di sana. Aduh, Iya. pengen juga. Oke, pertanyaan kelima nih. Weekend explore Malaysia atau stay di asrama sambil nugas? Wah, Kalau ini itu mah- gampang. Kalau ini gampang. Oh, pasti Langsung- udah ketebak banget ya? Langsung jawab. Udah. Langsung jawab. Berarti weekend ya? Langsung jawab. Langsung jawab. Oke, oke. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Explore Malay. Explore Malay. Kalau bisa nggak ada tugas tiap harinya. Kita explore Malay tiap hari. Tau gak sih? Kenapa? Kan aku suka share-share kalau misalnya lagi jalan gitu ya. Ah. Temenku yang di sini sampai nanya, Alia tuh kuliah gak sih di sana? Karena aku tuh kerjanya jalan-jalan mulu. Kalau misalkan weekend gitu ya, aku sama temen-temen juga kan sering banget main bareng explore Malay. Dimana nih tempat-tempat wisata yang orang Indonesia suka datengin ke Malaysia. Iya. Coba. Coba. Jadi gitu, sampai dikira nggak belajar, nggak Oh, kuliah nggak di sana. kan cuma jalan-jalan doang Enggak, gitu. padahal kuliahnya ya
expose aja gitu. Kayaknya kalau dibilang pokoknya teman-teman kalau mau ke Malaysia bisa kontak kita sebagai tour guide. Boleh. Tuh, Kalau Kuala kontak Lumpur kita udah tamat. udah semua udah tamat. Udah selesai. tamat banget Iya. nih. Nanti kalau ada apa-apa kabarin aja kalau mau ke Malaysia nih, ajak Boleh, juga Kang Tetehnya Boleh ya. diajak, kalau diajak mau banget. Oh, kalau diajak mau kan ya. Apalagi teman-teman. dibayarin ya. Iya. Yang penting tiket aman ya, Itu. PP. Tiket murah loh. Tuh Tiket teman-teman. murah. Oke, kan kalau di sana juga banyak banget ya, kayak aku pernah ngeliat sih di salah satu Instagram yang ikut mobility ini, kalau mereka tuh kayak main golf kayak terus ke ke pantai, ke mall juga itu hampir kayak kayak seru banget gitu loh ya, bener-bener kayak teman-temannya juga pada kayak nggak gimana ya, kayak nggak misah gitu atau nggak circle-circlean, kayak bener-bener menyatu gitu. Iya. Itu emang Jadi ada fun fact aja sih. Jadi Apa tuh? di sana tuh ada organisasi ya. Oh ya. ada Jadi di sana tuh organisasi. organisasi namanya Badis. Yes. Namanya Badis. Jadi dia menaungi semua anak-anak internasional, mau itu full time student, mau itu mobility student, mau itu apapun yang penting dia adalah pelajar di UPM. Itu dia sering banget ngadain event-event. Jadi misal pas kita pertama kali datang ke Malaysia itu ada event namanya apa? Yang kita ke Melaka. Trip. Iya, Malaka. kita trip ke Malaka Malaka ya. ya. Kita trip ke Malaka dan itu 2-3 bus ya. Iya kayaknya. Ada 3 bus lah, dan itu semua kita gabung sama full anak-anak internasional. Mau full time student, mau itu apapun itu kita gabung. Nah, mereka tuh menaungi itu, makanya kita juga kalau kayak jauh-jauh gitu kan kita aksesnya agak kurang ya. Maksudnya agak sulit, apalagi kalau yang tidak bisa terakses dengan MRT gitu kan. Kita harus naik bus. Mungkin kita juga tidak banyak tahu lah soal-soal kayak gitu, jadi mereka menaungi hal tersebut. Ya kan ya? Iya. Oh, berarti itu dinaungin emang kayak kalau di sini kan dibilangnya kayak yayasan gitu atau gimana sih? Dia tuh Organisasi Iya. termasuknya ya. Kayak Organisasi. himpunan kali ya. Iya, bedanya dia tuh apa ya, himpunan tetapi dia tuh lebih ke komunitas yang menaungi aja. Tidak ada kalau di sini program untuk apa dia hanya fokus ke komunitas gitu. Komunitas bukan komunitas ya. Ya, apa? Apa ya? Organisasi lah, mau bisa disebut organisasi yang memang udah tupoksi dan pekerjaan dia adalah untuk menaungi anak-anak internasional seperti itu. Oh, seperti Iya, itu. sebenarnya di universitas lain juga ada sih Badis tuh. Ada ya? Ada. Jadi nggak cuma di Malaysia aja, di Iya, Indonesia iya. pun ada gitu. Ada Kalau juga, misalkan cuman di universitas itu ada yang mahasiswa internasionalnya. Iya, gitu. Gitu. Benar. Beberapa kampus ada. Berarti itu hampir kalau ikut organisasi itu berarti hampir setiap hari atau emang ada jadwalnya sendiri gitu untuk kayak kita traveling, kita trip gitu. Emang ada diajak emang apa bikin sendiri gitu. Kita rencanain kesini yuk gitu. Ada jadwalnya sih kayaknya ya dari Badisnya itu sendiri. Jadi misalkan tiap bulan ada event, misalkan apa ya, pengenalan tentang budaya-budaya di Malaysia ataupun pengenalan budaya-budaya di negara-negara dari mahasiswa UPM itu sendiri, misalnya dari mana ya? India. Atau dari timur Tengah lah. Iya, dari Korea pun ada. Korea pun loh. ada. Benar, ada. Iya, jadi kita lebih kenal dengan budaya di negara lain juga gitu. Walah. Seru-seru. Seru banget ya teman-teman. Ya ampun, kayak kita dapat pengalaman yang seru dan menarik nih dari Akang Tetehnya juga. Gak kerasa ya teman-teman, obrolan kita hari ini seru banget nih. Terima kasih kepada Kang Syaka dan Teh Alia juga untuk udah sharing-sharing pengalaman yang sangat inspiratif dan ngebuka wawasan kita semua. Semoga sukses selalu di masa depan ya Kang Teh. Jangan kapok-kapok kesini ya. Nanti kita boleh, undang lagi. Padahal masih banyak cerita yang mau di sharing loh. Senang banget kita di sini. Oke, next aja di part 2 kali ya. Boleh. Kalau rame lanjut part 2. Iya, kalau rame kita lanjut part 2 nih teman-teman. Jangan lupa nonton nih ADC nih. Harus rame pokoknya. Support teman-teman agripreneur ya namanya. Iya. Teman-teman Agri Podcast ADC. ADC. Teman-teman support nih agripreneur semua. Tolong support Agri Podcast karena ini bagus banget nih program nih. Harus support ya. Nonton, share. Harus banget. Buat teman-teman pendengarnya jangan lupa follow IG ADC juga.
@adc.untirta untuk update video selanjutnya nih teman-teman. Dan juga follow Instagramnya Kang Saka dan Teh Alia, nanti kita cantumin nih di bawah sini ya teman-teman. Follow katanya follow buat nanti kalau ada traveling langsung aja follow, reach out. Langsung aja PC. Follow. Ya. Nanti kalau mau ada sharing juga nggak apa-apa, ditanya-tanya aja, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya teman-teman. Oke, kayaknya kita sampai di sini saja karena memang waktunya juga terbatas ya gitu. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Grip Podcast. Bye. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.